Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 920 billion dolar atau turun sekitar 2,27%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.198, Ethereum 1.299, BNB 270, XRP 0,48, Cardano 0,36, Solana 30, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,058 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chart, karena hari ini kita nggak bakalan bahas berita dan data. Nah, yang pertama saya akan mulai dari chartnya US Dollar Index dulu ya guys. Dan saya akan mulai dari weekly chart. Sebenarnya begini, kalau misalnya kita lihat per hari ini US Dollar Index itu masih dalam kategori atau cenderung masih menguat loh guys. Dan ini sebenarnya sedikit di luar ekspektasi saya gitu ya, bahwa US Dollar Index sampai hari ini juga masih belum mendapatkan semacam koreksi yang signifikan gitu ya. Walaupun sebenarnya outlook dari saya itu belum berubah gitu ya, selama kita melihat dolar indeks itu terus menerus naik seperti ini tanpa ada koreksi yang sehat seperti yang mungkin terjadi di sini. Menurut saya akan sangat sulit kalau kita akan bergerak terlalu jauh ke atas sebelum kita mendapatkan ada sebuah koreksi yang berarti gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang saya expect sebenarnya guys. Kalaupun misalnya memang kita masih akan mendapatkan push ke atas lagi, at least kita akan mendapatkan semacam konsolidasi atau koreksi dulu lah. Nah, kalau misalnya yang kalian lihat terjadi di sini itu strike move ke atas guys. Tidak ada koreksi yang terlalu signifikan, walaupun kalian bisa argue atau berargumen bahwa mungkin di sini kan koreksi kok, ini koreksi, ini koreksi, tapi ini adalah koreksi yang sangat minor kalau misalnya kita lihat dari weekly chart. So, yang saya expect terjadi sebenarnya adalah sebuah koreksi yang lebih signifikan, cuman so far memang kita belum melihat hal tersebut terjadi. Yang ada kemarin kita hanya melihat semacam dorongan yang cukup deras di sini dari 114 kemudian sampai ke 109, tapi saya sudah sampaikan juga di video beberapa minggu yang lalu bahwa ini akan menjadi area supportnya, dan kita berita buruknya adalah kembali bounce dari sana gitu ya. Tapi pandangan saya pribadi belum berubah guys, bahwa menurut saya pribadi harusnya top dari US Dollar Index tidak akan jauh lagi gitu ya. Dan kita sekarang juga masih valid berada dalam ascending broadening wedge di sini. Oke, kalau katakanlah kita masih akan mendapatkan push lagi ke atas, bisa jadi targetnya hanya nyampe ke sekitaran 115. Yang sebenarnya saya tunggu adalah sebuah fake out ya guys, fake out ke atas gitu ya. Mungkin modelnya adalah seperti ini. Kita akan membuat satu lagi push terakhir ke atas, oke, untuk break dari high terakhir di sini. Baru dari sana kita akan kembali down dan membuat ini sebagai sebuah fake out. Ini adalah pertanda bagi saya gitu guys. Kalau itu yang terjadi, menurut saya akan ada chance cukup tinggi bahwa kita akan mendapatkan sebuah koreksi dalam yang terjadi. Terlebih lagi di weekly chart per hari ini kita juga masih melihat bearish divergence itu masih valid gitu ya. Di price actionnya kita membentuk higher high, tapi di indikatornya kita masih belum berhasil untuk membentuk higher high. Artinya kita masih mendapatkan ada lower high, dan itu berarti masih valid untuk bearish divergence-nya. Jadi itu untuk dollar index guys. Dan yang jadi harapan saya tentunya adalah kita mampu break dari area 110 di sini guys. Karena kenapa? Kalau kita sampai mampu break di bawah area di sini, maka dua hal yang terjadi gitu ya. Pertama, kita breakdown dari area trendline yang sekarang sepertinya menjadi area support di sekitaran sini. Ini adalah weekly trendline yang sudah tercipta dari tahun 1992 guys. Oke. Nah, kalau misalnya kita breakdown dari area 110 di sini, kita melakukan dua hal. Pertama, kita breakdown dari area trendline di sini yang harusnya menjadi major support, berarti kita akan flip menjadi resistance. Kedua, juga ini area horizontal support yang bakalan kita break. Kalau kita sampai menembus di bawah 106, maka tiga hal yang terjadi. Dua trendline kita tembus, sekaligus juga kita breakdown dari ascending broadening wedge. Itu adalah jackpotnya menurut saya kalau kita sampai mampu melakukan hal tersebut. Tapi untuk sementara kita harus realistis dulu guys, bahwa pergerakan yang kita lihat sekarang ini cenderung
US dollar index masih terlihat sangat kuat gitu ya secara price actionnya. Pergerakan naiknya di sini cukup impulsif gitu ya. Jadi saya tidak akan surprise kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan semacam push lagi ke atas menuju ke sekitaran 114 atau 115. Oke, kecuali kalau kita misalnya tiba-tiba mendapatkan sell off dari sini dan kemudian kita mampu break dari area di sini, oke, di sekitaran area 111. Ini menurut saya petanda bahwa kemungkinan kita akan membuat wave kedua ke bawah. Ini adalah wave pertamanya, bisa jadi kita akan membuat wave kedua gitu ya. Jadi itu adalah dari dolar index. Kita mungkin baru akan mendapatkan clue berikutnya di mungkin 1-2 minggu ke depan. Sedangkan untuk dolar indeks untuk S&P 500 guys, ini ya kita mendapatkan sedikit berita buruk lah gitu ya. Setelah kemarin kita mendapatkan ada reaksi dari para bulls yang sangat masif di sini, kita membuat bullish engulfing candle. Tapi di hari berikutnya kita kemudian mendapatkan reaksi yang juga tidak kalah masif dari para sellers gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ya candle hijaunya ini masih sedikit lebih besar daripada candle merahnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga secara probability masih tetap sama guys, bahwa saya pribadi ya cenderung masih melihat S&P 500 bisa mendapatkan bounce dari sini gitu ya. Apakah antara dari sini kita akan langsung merangkak naik ke atas, atau kita akan mungkin membuat semacam reversal pattern seperti double bottom atau mungkin triple bottom gitu ya. Baru dari sana kita akan start naik. Atau misalnya kalau kita tidak mampu maintain di sekitaran area di sini gitu ya, atau kita jebol dari sini, ya ini adalah invalidasinya gitu. Nah, berarti kita bisa jadi menuju ke lower area. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih bisa expect bahwa S&P 500 bakalan mendapatkan semacam bounce dari sini, karena ini adalah sebuah major support juga. Terlebih lagi, kita juga mendapatkan adanya indikasi bullish divergence di sini guys. Oke, jadi so far kita juga melihat S&P 500 masih kesulitan gitu untuk regaining momentum, tapi outlook-nya bagi saya masih sama. Oke, dan ini juga lah yang menyebabkan kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan koreksi yang cukup dalam guys. Oke, setelah kita mendapatkan sebuah hari yang cukup baik, kita rally dari 18.100 hingga ke 19.900, tapi dalam satu hari juga kita kemudian terkoreksi sampai ke 19.000 lagi. Oke, dan kita bisa melihat sekarang Bitcoin terkonsolidasi gitu ya. Sebenarnya ini bukan hal yang positif yang pengen saya lihat, karena kalau misalnya nih guys kita mendapatkan semacam bearish continuation pattern gitu ya, semacam mungkin bear flag di sekitaran area di sini, bisa jadi ini akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan Bitcoin akan drop sekali lagi, minimal sekali lagi mungkin untuk kembali ngeretest ke area Fibo 0,618 sebagai golden pocketnya. Dan ini menurut saya timing terakhirnya guys. Kalau misalnya ini juga tidak mampu bertahan, maka kita akan kembali ke area major supportnya sekitaran 18.500-an gitu ya. Jadi untuk sementara bagi saya ini adalah no trade zone dulu guys. Kita kemarin sudah trade beberapa kali. Pertama di sini gitu ya, kita ini short, ini kita udah take profit. Kemudian reclaim 18.500 juga, kalau misalnya kalian jeli, kalian bisa masuk gitu ya, karena ini kita consider sebagai fake out. Saya ini sampaikan di live streaming kemarin, dan jika kalian masuk harusnya juga udah cuan lumayan. Jadi untuk sekarang ya tenang dulu guys, relax dulu, nggak usah buru-buru kembali masuk ke market. Terlebih lagi kita sekarang berada di weekend, otomatis volume tidak akan terlalu besar, jadi saya akan lebih prefer untuk menunggu setup berikutnya datang. Dan lagian saya kemungkinan nggak bakalan mencari setup ya guys di sekitaran area di sini. Kenapa? Karena secara RR menurut saya ya ini tidak terlalu memadai bagi saya. Oke, baik short maupun long. Kenapa? Karena kita sedang berada di pertengahan area support and resistance. Jadi saya lebih prefer antara salah satu gitu ya, antara kita mendapatkan mungkin bearish continuation pattern, tetapi kita kemudian mendekati area resistance di sini dan kemudian kita kembali down. Ini adalah chance bagi saya untuk mungkin short, karena dari sini berarti RR-nya akan jauh lebih besar, oke? Risk-nya segini, reward-nya segini. Oke, sebaliknya kalau kita kembali ke area support di sini dan kemudian membuat bullish reversal pattern, nah dari sini mungkin saya baru akan cari setup lagi. Karena dari sini maka RR-nya juga akan jauh lebih baik. Daripada kalau saya memaksa setup di pertengahan seperti ini, saya short maupun long secara RR menurut saya tidak akan terlalu memadai dan akan sangat sulit bagi saya untuk menentukan stop loss-nya di sebelah mana. Oke, jadi itu adalah mindset saya untuk untuk hari ini gitu guys, melihat price action-nya Bitcoin. Dan ya sekali lagi saya pengen ingatkan, mungkin teman-teman udah tahu semuanya juga ya. Selama
kita masih berada di dalam range ini. Saya udah sering sampaikan, selama kita berada dalam range ini, selalu ada kesempatan bagi kita untuk tetap bolak-balik, dan sampai market akhirnya menentukan pengennya ke arah mana. Dengan cara apa? Indikasinya adalah kita kalau misalnya udah mampu closing 4 hour atau daily candle di luar area ini, oke, baru dari sana kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain. Tentunya idealnya adalah kalau kita mendapatkan breakout ke salah satu arah itu disertai dengan peningkatan yang drastis secara volume ya guys, supaya mengkonfirmasi. Dan ya, saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Kalau misalnya kita melihat dari short term saja, maka untuk sementara saya masih bisa melihat mungkin Bitcoin masih akan mendapatkan satu lagi push ke bawah minimal ya guys. Oke. Kalau misalnya kita mendapatkan sudah ada start bullish divergence terlihat di sini gitu ya, alias sell off yang kemudian kita lihat di sini tidak lagi terlalu deras, maka dari sini kemungkinan kita bisa mendapatkan bounce ketika kita menyentuh ke area golden pocket, dan dari sana kita baru akan lihat lagi apakah kita akan menuju langsung ke sekitaran 19.600 lagi, ataukah kita hanya akan terkonsolidasi, yang juga berarti kita akan melanjutkan lagi penurunan ke bawah gitu ya. Jadi ini semuanya tergantung dari price actionnya. Untuk sementara saya lebih melihat bahwa Bitcoin kemungkinan akan kembali push lower gitu ya, mungkin menuju ke golden pocket di 0,68-nya di sekitaran sini, yang kalau kita lihat itu ada di sekitaran 18.800-an. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.